Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir kembali di MIII Call kita bulan Agustus 2022. Setelah bulan kemarin tuh kita libur ya Bapak Ibu ya. 1 bulan tidak ada call. Semuanya asik liburan sekolah. Dan hari ini kita kembali agenda rutin bulanan kita ya Bapak Ibu ya, monthly call. Untuk agenda hari ini sudah saya share baik di grup Kaizala maupun ada juga yang japri gitu kan. Dan mungkin saya bacakan sekali lagi aja. Untuk hari ini akan ada 3 narasumber yang akan hadir di monthly call kita. Ada Pak Obert Hoseanto, lalu ada Pak Hairul Fikri yang nanti akan sharing bukan best practice, akan sharing tech update yang ada di Microsoft Teams. Kalau Pak Obert seperti biasa ya, program update. Dan juga sudah ada Pak Hamdan yang akan sharing best practice dengan judulnya yang sangat keren banget ya. Judulnya apa Pak Hamdan? Coba Pak Hamdan. Sikap sebening emas. Wih, sikap sebening emas. Saya pas Pak Hamdan kirim ya, Mbak Rima nanti judulnya ini ya, saya agak apa ini ya sikap sebening emas, ternyata ada kepanjangannya. Kepanjangannya keren banget ya. Pasti kalau judulnya sudah keren, kontennya pasti jauh lebih keren lagi nih Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama belajar dari Pak Hamdan hari ini ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja karena waktu kita juga 1 jam saja ya kita plot. Karena Pak Obert belum hadir, kemungkinan masih... Oh, Pak Obert sudah di sini ya? Halo Pak Obert. Pak Obert belum buka kamera nih, jadinya belum kelihatan deh. Pak Obert ada di kantor ya? Cukup kemarin saja di kantor sampai malam. Iya, hari Jumat ke kantor tuh sesuatu loh. Selama tanggalnya sesuai dengan plat mobil aman lah. Iya ya, sekarang tanggal genap ya. Iya betul. Oke deh. Pak Obert kan sudah hadir, langsung saja kesempatannya saya berikan kepada Pak Obert untuk program update. Silakan. Oke, sebentar ya. Rima nanti tolong tampilin slide-nya ya, yang 1 slide itu. Oke, siap. Oke, selamat siang, sore teman-teman semua. Setelah libur cukup panjang, kita ketemu lagi bulan ini untuk MIII Call. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan sudah kembali mengajar di sekolah masing-masing, betul-betul mengajar di sekolah, di kelas, bukan kelas virtual saja. Saya merasa anak-anak saya masuk sekolah lagi itu sesuatu yang ya 2 sisi sih. Mereka happy ketemu teman-teman, tapi tambah susah bangun paginya. Karena sudah terbiasa 2 tahun bangun pagi, selesai mandi tinggal duduk di depan laptop, sudah mulai sekolah. Sekarang harus diseret berangkat lebih pagian ke sekolah. Butuh waktu. Nah, tapi saya pribadi melihat kalau sekolah itu masih butuh ketemu teman-teman, masih butuh ketemu Bapak Ibu gurunya langsung, bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa benar-benar berkomunikasi dan belajar langsung. Dan teman-teman juga saya yakin lebih maksimal kalau mengajarnya hybrid, tidak full online saja. Itu terasa sekali belakangan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya share pada kesempatan kali ini, tapi sebelumnya mungkin saya memberi ancang-ancang dulu. Pasti banyak yang bertanya-tanya, pengumuman MIII-nya kapan? Saya juga masih menunggu. Secara resmi, pengumumannya
akan diumumkan pada bulan Agustus, pada akhir Agustus. Jadi masih ada kurang lebih seminggu lagi atau beberapa hari lagi, Bapak Ibu, ditunggu saja nama-nama MIE Expert dan Showcase Schools yang sudah resmi terdaftar dan renewed di Microsoft. Nah, saya mau update juga teman-teman mulai lebih tepatnya mulai bulan ini semua program MIE kembali jalan. Kalau kemarin sempat sempat libur dulu, sempat istirahat 1 bulan. Nah, sekarang sudah lanjut lagi, sudah berjalan seperti biasa. Nah, apa saja yang dijalankan di program bulan Agustus hingga Juni 2023 nanti, ada cukup banyak programnya. Tiap bulan akan ada kegiatan masing-masing. Nah, program-program ini akan dilaksanakan oleh para MIE Fellow yang akan berkolaborasi juga dengan para MIE Expert. Jadi silakan dipantau terus info terbaru nanti dari Rima, kegiatannya apa saja, kapan saja akan di-update secara berkala. Setiap bulan pasti ada banyak kegiatan. Mulai dari onboarding yang rencananya diadakan di bulan Oktober, tapi masih virtual. Saya rasanya belum siap saat ini karena kondisinya masih sangat fluktuatif, teman-teman. Belum bisa sepenuhnya adakan luring. Baru saja sebelum join call tadi ada update aturan perjalanan lagi dari pemerintah. Jadi rasanya kalau planning dari jauh-jauh hari tahu-tahu berubah, aturan agak riskan dan bisa jadi harus berubah total. Mudah-mudahan tahun depan bisa kumpul luring semua dan bisa ketemu di satu tempat. Belum tentu di Jakarta, biaya apapun di Jakarta sekarang meningkat drastis. Itu tahun depan lah baru kita rencanakan. Selain onboarding, monthly call akan rutin ada tiap bulan untuk MIE Expert dan untuk Showcase Schools nantinya. Lalu akan ada webinar untuk publik. Ada juga capacity building atau professional development untuk para MIE Expert, melibatkan MIE Fellows dan juga subject matter expert lainnya. Itu ditunggu saja nanti. Akan ada program sejenis training of trainers lagi. Mungkin kita akan naikkan materinya dan bentuknya mungkin kita sambil pikirkan bagaimana lebih menariknya. Karena kalau mengulangi hal-hal yang sama saja rasanya juga jenuh. Mari kita buat sesuatu yang baru. Ditunggu saja informasinya. Dan juga pasti akan ada perayaan-perayaan seperti nanti di Hari Guru Nasional, Hari Pendidikan, dan berbagai kegiatan lainnya. Tolong teman-teman MII ikutan secara aktif dan juga berkontribusi membuat acara ini lebih ramai dan lebih menarik untuk semua pihak. Nah, dari tadi saya udah ngomong tentang MIE Expert, MIE Fellow. Nah, rasanya kalau di sini masih teman-teman yang lama ya, yang baru-baru jadi MIE Expert tahun ini rasanya belum masuk karena belum di-announce. Sedikit update dulu nih teman-teman. Di website, saya rasa teman-teman sudah baca update yang diberikan oleh Microsoft Worldwide Education Team. Mulai tahun ini ada perubahan
perubahan format lah, perubahan format sedikit. Kalau dulu ada MIE Certified MIE, Microsoft Innovative Educator, lalu ada MIE Trainer, lalu ada MIE Expert, lalu ada MIE Fellow. Nah sekarang untuk Indonesia saya sederhanakan menjadi 3 program saja, 3 kategori. Yang pertama yaitu Microsoft Educator Trainer. Nah, trainer ini bagi siapapun yang ingin menjadi trainer. Tidak harus MIEE menjadi MIE expert dulu, tapi ingin melatih karena sudah ikut program TOT yang level 100 dan level 200 dan merasa cukup kompeten dan bisa. Kalau dari teman-teman MIE expert dan MIE fellow merasa dia mampu, silakan. Jadi itu diperbolehkan. Nah, MIE trainer ini tidak harus seorang MIEE dan tapi kebalikannya kalau MIE expert ini harapannya dia sudah bisa melakukan kerjaan seorang trainer dulu. Artinya bisa melatih, bisa berbagi dan mendorong orang-orang lain dan memastikan orang-orang lain mampu menggunakan teknologi Microsoft untuk pembelajaran. Nah, MIE expert ini lebih sedikit harusnya. Jadi tidak harus sebanyak Microsoft Educator Trainer. MIE expert ini programnya lebih bisa dibilang lebih eksklusif karena bagian dari komunitas global. Microsoft Educator Trainer ini di tiap negara masing-masing ada, tapi tidak dibuat satu forum yang di manage rutin oleh pihak Worldwide Education. Nah, kalau MIE Fellow, bedanya dengan expert ini adalah mereka yang sudah mendemonstrasikan leadership and excellence dalam melakukan program-program sebagai MIE expert. Jadi setelah menjalankan berbagai program dan juga menjadi leaders dalam program-program tersebut dengan proaktif memberikan coaching, mentoring, publikasi. Nah, baru nanti akan dinominasikan sebagai fellow dan baru akan dikonsensuskan apakah sudah bisa memimpin tim MIE expert. Nah, fellow ini lebih sedikit lagi. Memang tidak harus banyak karena ekspektasinya seorang MIE fellow ini membuat program kerja untuk dijalankan bersama-sama. Sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, semua program ini bukan program yang dibayar ya oleh Microsoft. Ini memang program-program yang modelnya berbasis komunitas. Namun benefitnya untuk para MIE expert dan MIE fellow ini adalah diberikan prioritas untuk segala sesuatu yang diluncurkan terlebih dahulu oleh Microsoft atau ada kegiatan-kegiatan yang memang diadakan bagi komunitas pendidikan. Misalkan ketika kami mengadakan event di berbagai daerah, kebetulan memang misalkan di contohnya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Nah, kami akan memprioritaskan teman-teman yang ada di provinsi tersebut untuk hadir secara langsung dan menjadi narasumber kami juga. Artinya itu sesuatu yang menjadi tempat bagi teman-teman mendemonstrasikan apa yang sudah dilakukan. Nah, biasanya dalam acara-acara seperti itu kan kami mengundang pihak-pihak dinas pendidikan dan juga kementerian. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman bercerita apa yang sudah dilakukan dan apa yang dikerjakan di sekolah supaya menarik perhatian dari para pimpinan tersebut. Oke. Lalu yang terakhir ini, Bapak Ibu, setelah sekian tahun kita tidak punya website sendiri,
teman-teman MIE Fellow ini sudah membangun ya, tapi merapihkan, menyusun website guruinovatif.net. Ini sudah siap untuk di launching. Harapannya nanti semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman MIE bisa dipublikasikan, didokumentasikan di situ. Case studies, foto-foto kegiatan, best practice, semuanya, inovasinya semua bisa dipublikasikan di situ. Itu akan menjadi ajang publikasi teman-teman semua, gitu. Slide-nya yang satu slide itu tolong ditampilkan dong, Rima. Oke, Pak. Nah, teman-teman, ini yang penutup dari saya. Tadi bicara tentang MIE Expert dan MIE Fellow. Nah, saya ingin mengumumkan kalau kami sudah diskusi kemarin ini dan ada satu orang lagi yang dilibatkan sebagai MIE Fellow, yaitu Pak Tri Budi Santoso dari SMKN 2 Purbalingga. Nah, beliau terlibat sangat aktif dalam proyek yang dijalankan beberapa bulan lalu, kerjasama antara Kementerian dan Orbit Future Academy. Semua teman-teman fellow lainnya juga sepakat kalau Pak Tri ini cukup sangat berkontribusi dan betul-betul fokus dalam memastikan kualitas yang diberikan oleh para trainer itu yang terbaik dan para pesertanya juga dipastikan sebisa mungkin paham dan sampai lulus. Dan beliau tidak segan-segan meluangkan waktu dan energi ekstra untuk memastikan semua hal itu terjadi. Jadi mari kita sambut Pak Tri Budi sebagai fellow terbaru. Semoga bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini Tri Budi, ini saya mesti ingat-ingat lagi ada berapa Tri ini ya di komunitas kita. Nama Tri itu banyak sekali, kalau tidak lengkap ntar ketuker. Sering sekali begitu. Nah, kurang lebih itu dulu dari saya. Nanti kita lanjut di sesi Q&A jika ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan, Rima. Baik, terima kasih Pak Obert. Bapak dan Ibu, kita semua sudah sama-sama mendengarkan program update yang dibawakan oleh Pak Obert Hoseanto. Mungkin sebelum berlanjut ke narasumber yang kedua, Mas Hairul Fikri, saya highlight sekali lagi poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Obert. Karena tadi banyak juga saya lihat yang baru pada berdatangan di tengah-tengah Pak Obert menyampaikan paparannya. Jadi dalam sesi Pak Obert ini sudah dijelaskan mengenai Microsoft Educator Programs yang di Indonesia itu sendiri ada 3 program yang dilaksanakan, yaitu ada Microsoft Educator Trainer, ada Microsoft Innovative Educator Expert, dan juga Microsoft Innovative Educator Fellow ya Bapak Ibu. Nanti lebih deep dive lagi kita akan bahas tentang ME program ini di kegiatan onboarding kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua nanti onboarding pastikan harus ikut kegiatannya. Lalu yang kedua, nama-nama MIEE dan juga Showcase School nanti akan di-announce secara official di akhir Agustus ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ada beberapa program kerja MIEE yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Obert. Ada public webinar, ada monthly call kita yang rutin tiap bulan, juga ada TOT, capacity building. Nah, capacity building ini baru nih Bapak Ibu ya. Jadi melihat hasil dari Microsoft Certification yang udah Bapak Ibu ambil nih di tahun ini gitu kan. Nanti kan di tahun selanjutnya Bapak Ibu
insya Allah kemungkinan besar akan dapat lagi ya certification. Jadi oleh tim fellow disiapkan bentuk pelatihan untuk persiapan mengambil certification dalam program capacity building. Jadi pastikan Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan capacity building-nya ya. Dan banyak lainnya. Jadi Microsoft Innovative Educator Expert, Bapak Ibu semua diharapkan benar-benar bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan program kerja yang sudah dicanangkan oleh fellow kita ya Bapak Ibu. Dan bisa dilihat ya Bapak Ibu websitenya kita guruinovatif.net, dan diharapkan Bapak Ibu semua jadi kontributor nih dengan mengirimkan tulisannya, best practice-nya, case study-nya. Itu, dan onboarding akan dilaksanakan di sekitar bulan Oktober ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu sedikit highlight dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Obert, dan langsung saja kita sekarang ke narasumber berikutnya, Mas Hairul Fikri yang akan menyampaikan tentang update salah satu fitur yang ada di Microsoft Teams, yaitu Reading Progress. Bisa dipakai untuk apa, kegunaannya apa? Nah, itu akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Hairul Fikri. Silakan Mas Fikri. Oke, halo Bapak Ibu, salam. Mbak Rima, mohon maaf suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran jelas sekali. Oke, Bapak Ibu saya izin share screen dulu ya. Layar saya sudah muncul belum ya? Sudah Mas Fikri. Oke, mungkin agar presentasinya lebih lancar, saya izin matikan kamera juga ya Bapak Ibu, tapi mungkin saya perkenalan dulu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore juga, mungkin ada Bapak Ibu yang time zone-nya di luar WIB ya. Jadi, salam kenal lagi Bapak Ibu, saya Hairul Fikri, Customer Success Specialist di Microsoft Indonesia. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingat ya, saya di awal-awal masuk Microsoft di bulan Januari itu saya udah sempat sharing juga, diberi kesempatan juga oleh Mbak Rima untuk bisa sharing di MIEE Motley Call ini terkait dengan Minecraft. Dan sekarang diberi kesempatan lagi untuk bisa update lagi nih terkait dengan fitur-fitur baru yang ada, nggak fitur-fitur sih, salah satu fitur baru yang ada di Microsoft Teams. Seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya izin matikan dulu ya kameranya agar nanti bandwidth-nya itu nggak keambil di kamera. Izin Bapak Ibu, salam kenal juga. Oke. Nah, jadi sesuai dengan judulnya ya Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas terkait dengan reading progress dan reading coach, dan mungkin pembahasan ini itu akan lebih relevan kepada guru-guru daripada mata pelajaran bahasa ya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin ada guru bahasa daerah dan lain-lainnya. Oke. Jadi mungkin sebelum saya masuk nih ke reading progress dan reading coach-nya, saya ingin mulai dengan persona dulu dari sebenarnya reading progress ini digunakan oleh siapa gitu. Ya seperti yang kita pahami ya, karena kita sekarang ada di education, kita bergerak di education, jadi nanti akan ada dua persona, yaitu dari siswa sendiri dan dari guru. Nah, di sini ada contoh salah satu siswa, kita sebut saja namanya Kristal. Jadi si Kristal ini adalah anak kelas 4 gitu ya, di mana ya kesuksesan dia di masa depan nanti pasti akan bergantung dong pada kemampuan dia dalam membaca gitu. Nah, si Kristal ini sebenarnya dia bisa membaca gitu. Cuman karena di sekolahnya itu ada, let's say setiap minggu gurunya itu melakukan sesi gitu ya untuk ngecek kemampuan membaca dari suatu siswa ini gitu. Dan dia tuh sebenarnya bisa membaca, cuman karena dia agak deg-degan kali ya kalau misalnya membaca langsung di depan gurunya, terus di depan kelas yang di belakangnya ada teman-temannya, jadi dia nggak bisa all out, performanya tuh berbeda gitu daripada saat dia membaca sendiri di rumah atau di safe place-nya dia sendiri. Dan of course, kadang-kadang Kristal juga butuh nih bantuan terkait dengan ada kata-kata yang mungkin dia nggak pahami, dia nggak tahu pronunciation-nya seperti apa gitu, dan dia perlu bantuan terkait itu. Itu dari sisi Kristal. Nah, untuk dari sisi gurunya sendiri, di sini kita sebut dengan Miss Peterson, atau ya dia gurunya Kristal lah ya. Of course, karena dia gurunya Kristal, jadi dia peduli nih terkait dengan ability-nya Kristal dalam membaca. Kira-kira udah sampai mana sih Kristal membacanya, dia peduli gitu. Dia ingin gimana caranya supaya Kristal ini bisa membaca dengan baik, sehingga ya dia setiap minggu gitu ya di mata pelajarannya beliau melakukan sesi gitu setiap 5 menit untuk masing-masing siswa untuk ngecek kemampuan membaca dari masing-masing siswa. Nah, untuk melakukan itu gitu, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya,
beliau ini spending waktu dia selama 5 menit untuk masing-masing siswa untuk ngecek nih dengan menggunakan metode lama kayak menggunakan stopwatch atau menggunakan paper dan pensil gitu. Dengan adanya stopwatch juga kan emang agak bikin deg-degan ya Bapak Ibu karena ya diwaktuin gitu. Udah kita harus face to face terus diwaktuin juga. Jadi kristalnya kadang-kadang terpressure. Jadi dia agak susah gitu untuk all out dalam membaca. Dan itu harus dikali 27, karena dalam kasus ini sih 27 ya. Mungkin di Bapak Ibu ada yang lebih banyak gitu, siswanya ada yang sampai 40, sampai 30, dan 30 tersebut dikali 5 menit kan sangat banyak gitu, jadi bisa menghabiskan banyak waktu banget gitu. Nah, jadi dari persona-persona yang sudah saya sampaikan tersebut, ada beberapa pain point yang mungkin bisa disampaikan melalui pertanyaan berikut nih. Gimana caranya supaya si guru ini bisa membantu mahasiswanya, bisa membantu siswanya untuk membaca gitu, untuk latihan membaca lebih sering, tapi nggak usah menggunakan metode-metode lama yang menghabiskan waktu gitu. Dan itu harus diulang setiap minggu gitu kan. Jadi bahasa gaulnya mungkin diautomasi itu gimana sih caranya gitu. Terus juga dari sisi kristalnya, dari sisi siswanya, gimana caranya supaya siswanya ini kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang sulit gitu ya dipahami terkait dengan pengucapan kata atau kata-kata baru, vocab-vocab baru itu gimana sih caranya supaya dia bisa tetap terbantu even without bantuan dari gurunya. Karena kan dia bisa latihan itu nggak harus di kelas terus kan, dia nggak di kelas terus belajarnya, tapi di rumah juga belajar gitu. Terus dan yang terakhir adalah karena mungkin nanti tujuannya kita mengautomasi, tujuannya supaya si siswa ini belajar secara independen, gimana caranya supaya guru tetap dapat insight, tetap dapat knowledge dari siswa-siswanya ini udah sejauh mana sih kemampuan membacanya, kan nggak di depan gurunya ya. Jadi gimana caranya supaya si gurunya ini tetap dapat insight, tetap dapat knowledge terkait dengan kemampuan belajar dari siswa-siswanya. Nah, untuk itu akhirnya Microsoft meluncurkan fungsi baru di Microsoft Teams yang kita sebut dengan Reading Progress dan Reading Coach gitu. Jadi emang fungsi utamanya gitu ya, dibangun untuk membantu meningkatkan kemampuan kemampuan membaca daripada siswa ini, di mana kemampuan tersebut itu termasuk dengan tingkat kepedean dia dalam membaca, terus tingkat kelancarannya juga dalam membaca. Nah, akhirnya dibangunlah si Reading Progress dan Reading Coach ini. Tujuannya tadi ya Bapak Ibu untuk nge-encourage gitu si siswa ini supaya bisa belajar secara independen. Karena ya dengan belajar secara independen bisa mengurangi salah satu concern-nya si Kristal tadi, di mana dia takut atau dia malu untuk bertemu secara face to face dengan gurunya atau didengerin nih dia lagi baca didengerin sama teman-teman di belakangnya. Jadi kan nggak bisa maksimal gitu ya performanya. Dengan belajar independen, dia bisa tentukan sendiri dia pengen belajar di mana sesuai dengan safe zone-nya dia dan sesuai juga dengan pace-nya dia. Jadi mungkin nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Dia bisa disesuaikan. Nah, Reading Progress akan meng-encourage itu. Terus juga ada actionable insight gitu ya. Nah, actionable insight ini maksudnya seperti apa? Jadi tadi seperti saya sampaikan, walaupun si studentnya ini belajar sendiri secara independen gitu ya, tapi dia tetap punya visibilitas terhadap siswa-siswanya ini gitu. Jadi siswanya ini udah sampai mana sih kemampuannya, dia itu kesulitannya tuh apa gitu. Nanti si Reading Progress ini karena dia basisnya artificial intelligence ya Bapak Ibu, jadi akan ada rekomendasi-rekomendasi. Jadi kayak, oh ini siswa A itu dia kesulitan menyebutkan kata ini gitu. Nanti juga ada reading coach yang akan membantu siswanya untuk menyebutkan kata-kata tersebut dengan lebih baik lagi gitu. Nanti mungkin ini teknis dari reading progress dan reading coach-nya akan disampaikan di demo ya Bapak Ibu. Terus juga Microsoft tidak melupakan inclusive dan accessibility gitu. Jadi mungkin untuk membantu juga mempermudah bagi siswa-siswa yang let's say pemula atau non-native speaker, kan mengingat di Indonesia juga ada pelajaran bahasa asing gitu ya. Ada pelajaran bahasa asing kayak bahasa Inggris atau mungkin di MA gitu ada pelajaran bahasa Arab dan lain-lain dan ya kita sebagai bahasa Indonesia pasti kita non-native speaker gitu. Jadi Reading Progress ini juga membantu gitu gimana caranya supaya kita bisa pronounce kata-kata sesuai dengan pronunciation sebenarnya gitu, native speaker itu seperti apa. Lalu juga tidak melupakan gitu ya, mungkin ada siswa atau user yang menderita disleksia atau ketidakmampuan belajar lainnya,
Jadi kita punya inclusive and accessibility learning yang dibentuk dari tools ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, reading progress ini mungkin ada yang skeptis ya Bapak Ibu karena let's say ini kan teknologi juga gitu. Karena kita nggak supervise langsung dengan mata kepala kita bahwasanya oh ini siswanya belajar gitu. Jadi mereka belajar sendiri, terus nanti mereka akan mendapatkan feedback juga gitu dari AI. Mungkin ada guru-guru yang skeptis, ini dari mana sih penilaiannya? Nah, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi ini tuh udah dibuat dengan feedback dari educators dan top reading expert gitu ya. Kalau di sini sih datanya ada 300 educators and school leaders yang membantu develop si reading progress ini gitu. Jadi insya Allah gitu ya kualitasnya tuh udah terjamin lah, AI-nya juga nggak mungkin main-main juga kalau misalnya di Microsoft gitu ya. Jadi ini bisa banget jadi bantuan Bapak Ibu gitu, khususnya guru-guru bahasa gitu ya, untuk measure, untuk mengukur gitu kemampuan siswanya dalam membaca. Apalagi mungkin kalau misalnya ada kurikulum gitu yang menilai juga pronunciations dan fluency daripada conversations atau pelafalan bahasa gitu ya. Jadi reading progress is one of the tools yang bisa digunakan untuk hal tersebut. Nah, ini ada video Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama. Suara videonya muncul nggak ya Bapak Ibu? Punten. Belum terdengar, Mas Oh, belum Fikri. terdengar. Oke, sebentar. Sudah terdengar, Mbak? Di sisi saya belum, Mas. Belum. Oh, oke. Belum. Oke, sebentar. Saya resharing lagi. Tadi kayaknya lupa di share audionya. Helping kids learn how to read is one of the most challenging topics that an educator has on their plates. I started using Reading Progress in the fall of last year. Suaranya udah keluar ya Mbak Rima? Sudah, Mas. Oke. Ya. Helping kids learn how to read is one of the most challenging topics that an educator has on their plates. I started using Reading Progress in the fall of last year. And what's nice is not only can we have more students being assessed at the same time, but the students themselves want to read more. They love being able to read out loud. They love knowing that they're on camera. They love being able to watch themselves. They are asking for more opportunities for Reading Progress assignments, taking ownership of their learning. And all of the tools in Reading Progress really let them do that. Is the Atomos pair and all the nats. These words were the most challenging for you. Select any word to tackle them again. Fear. Atmosphere. You are making your brain stronger. Nice work. Reading Coach is truly a dream come true for teachers. I can have a class of 30 students all getting feedback and individualized instruction, and now they know how to read a word that they were struggled with. They get almost all of the water they need from their flexible, omnivorous diet. One of the things that I love about Insights is that I can just scroll right down and it shows me at a glance the words that students were struggling with. And I'm able to see student by student what their needs are, and I can pull them from small group instruction based on what they need. When I see the future of Reading Progress with Reading Coach, I really see how the students are going to respond. They want to do better. They want to improve upon their last attempt when usually they don't have that opportunity. The fact that they can practice reading out loud in
a safe space and build their confidence is one of the best things about reading progress. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu untuk flow-nya sendiri. Mungkin dari videonya tadi sudah agak tergambar ya terkait dengan si reading progress ini. Dan one thing yang saya highlight banget dari Bu Guru tadi gitu ya, dan dengan menggunakan reading progress, student itu bisa mencoba gitu ya untuk belajar atau membaca secara out loud dan di safe place-nya mereka masing-masing. Jadi ya pastinya penilaiannya juga akan lebih relevan karena merekanya bisa mengeluarkan 100% kepedean mereka dalam membaca tanpa ada gangguan lain seperti face to face, nervous gitu, di belakang ada teman dan lain-lain. Nah, untuk flow-nya sendiri seperti ini Bapak Ibu. Jadi ya guru dulu perlu create, terus nanti student-nya masuk ke assignment-nya student dan read and practice. Nanti setelah disubmit akan direview oleh teachers juga, baru nanti setelahnya teachersnya bisa track gitu ya dari masing-masing kelas itu ada berapa sih, maksudnya di masing-masing kelas gitu, misalnya ada beberapa student gitu ya, bisa nge-insight seberapa banyak atau seberapa besar kemampuan daripada si studentnya ini dari membaca gitu, fluensinya seperti apa, dan nanti akan ada recommendation juga terkait dengan misalnya seperti tadi ada word-word yang susah diomongin gitu ya. Gitu sih Bapak Ibu untuk update-nya. Nanti saya di chat juga akan sharing terkait dengan link yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya untuk demo gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa hands on nih terkait dengan penggunaan si reading progress ini, khususnya tadi untuk guru-guru bahasa gitu ya. Karena sampai saat ini juga Microsoft terus ya, ini sebenarnya terus di-improve, cuman sampai saat ini itu ada 116 language yang disupport, di mana di dalamnya itu termasuk Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Jadi mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu nih di regional, di region-region yang base-nya itu ada bahasa Jawa dan ada pelajaran bahasa daerahnya itu bahasa Jawa, bisa juga nih menggunakan si reading progress untuk membantu measure mahasiswanya dalam pelafalan gitu ya, dalam conversation atau dalam membaca dalam bahasa Jawa. Mungkin ya itu aja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di belakang ya Mbak Rima, atau sekarang aja? Iya, nanti ada sesi Q&A Mas Fikri. Oke, baik. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini saya akan share linknya untuk demo, jadi Bapak Ibu bisa hands on di sana ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Rima. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih Mas Fikri. Jadi kalau mau demo harus nyoba sendiri ya di link yang sudah di-share sama Mas Fikri di chat room ya Mas Fikri ya. Yes, ini saya share Mbak sebentar. Udah saya share. Nah, ya. Silakan ya Bapak Ibu. Saya sendiri udah nyoba nih reading progress dan happy banget sama fitur ini karena fiturnya menurut saya sih cukup general, bisa dipakai oleh berbagai mata pelajaran. Kalaupun mata pelajarannya mungkin kayaknya technical atau science atau math gitu, Bapak Ibu ya bisa juga sih. Mungkin bisa juga buat anaknya di rumah belajar bahasa Inggris ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi silakan dicoba Bapak dan Ibu. Dan hari ini Pak Mansur, saya mau panggil dulu dong Pak Mansur. Halo Pak Mansur. Pak Mansur. Pak Mansur rekan saya fellow nih. Halo. Aduh, sayang sekali Pak Mansur nggak kedengaran suaranya. Karena hari ini banyak banget Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan monthly call ini. Tadi saya lihat sampai 60 menyentuh angka 60. Kita aplaus dulu dong buat kita semua Bapak Ibu. Dan sebelum saya lanjut ke narasumber kita yang ketiga, Pak Hamdan, tolong dong saya mau lihat nih Bapak Ibu di chat room. Tolong Bapak Ibu kirimkan emoticon yang menggambarkan feelingnya Bapak Ibu hari ini, saat ini. Ayo di chat room, cepet-cepetan yuk. Silakan Bapak Ibu, ada yang semangat mungkin, ada yang ngantuk mungkin, ada yang butuh kopi. Pak Tribudi matanya berbintang-bintang mungkin karena baru terpilih menjadi fellow ya. Selamat ya Pak Tribudi ya. Seru banget. Nah, bisa dilihat tuh kalau Bu Amiro lagi feeling. Coba saya mau dengar dong suara Bu Amiro. Kenapa tuh merasa penuh cinta siang hari ini, Bu Amiro? Boleh dengar suaranya Bu Amiro?
Berbunga-bunga. Lagi berbunga-bunga Mbak Rima, ini sambil ngajar ini saya. Sambil ngajar luar biasa loh Ibu ya. Multitasking emang nih emak-emak nih luar biasa deh. Terima kasih Bu Amiro. Mas Yuce lagi pakai kacamata hitam dia. Lagi di pantai ya Mas Yuce. Mas Yuce nih kabarnya lagi bed rest nih Bapak Ibu, lagi kurang sehat. Kita doain Mas Yuce biar cepet sehat kembali ya Bapak Ibu semua ya. Mungkin pakai kacamata hitam maksudnya biar nggak ngelihat apa-apa ya Pak. Biar modenya istirahat aja ya. Terima kasih loh Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan emoticon feelingnya saat ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke narasumber kita berikutnya, ada Pak Hamdan. Halo Pak Hamdan. Boleh turn on kamera dulu Pak Hamdan? Iya, halo. Halo, sudah muncul nih Pak Hamdan. Oke. Udah Ya. bisa muncul ya Mbak Rima ya? Suara bisa terdengar? Suara terdengar Mbak Rima? Suara terdengar. Terdengar Pak, tapi videonya hilang lagi. Oh, oke sebentar. Iya, ini.